Terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top. Oke, Kak Riana, aku mau nanya nih. Memang kan kanker bisa dibilang penyakit yang cukup banyak orang yang aware dan pasti wow gitu ya, penyakit yang istimewa lah bisa dikatakan. Kalau kita boleh tahu sebetulnya apa sih gejala awal dari kanker-kanker? Mungkin dari beberapa sel yang teridap gitu-gitu. Tapi apa sih yang pertama kali orang tuh aware, oh ini tuh ciri-ciri kanker nih gitu? Intinya kanker itu bisa menyerang seluruh bagian tubuh kita. Jadi tergantung secara umumnya tergantung kanker apa dulu gitu. Jadi cuman kita harus aware terhadap kebanyakan ada aware terhadap sesuatu yang tidak normal di tubuh kita. Terlepas itu bisa tumor jinak atau tumor ganas, kan belum tentu. Setiap benjolan belum tentu itu kanker, kan itu. Jadi, tapi kalau udah ada benjolan meski sedikit, sebaiknya diperiksakan saja. Atau kalaupun jinak ya bersyukur, yang ganas langsung bisa diatasi. Dan beberapa kanker seperti otak itu kan tidak mungkin bisa tidak ada benjolan, cuman ada sakit kepala yang sangat berlebihan, yang terus-terusan. Nah, padahal setiap orang yang hidup juga pernah sakit kepala. Yeah. Jadi agak sulit juga kadang untuk lihat, tapi kalau itu sakit biasanya untuk saya kanker di otak itu sakit kepala yang terus menerusan sampai bikin kadang saya blank dan pingsan, dan kalau kadang udah nggak kuat itu muntah, semburan naga. muntah yang nggak tertahankan, bukan karena saya nggak punya sakit lambung, tapi itu muntah dengan sendirinya karena tekanan kanker yang ada di otak. Dan itu memang tidak mudah untuk melihat gejala kalau dari awal. Kadang-kadang orang terlambat karena mikir biasa aja, ini hanya benjolan kecil sedikit gitu kan. Nah, ternyata setelah datang udah parah, udah terlambat dan lebih susah lagi untuk ditanganin gitu. Itu kalau untuk gejala awalnya. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda atau aneh dari tubuh kita berupa benjolan, betul, itu lebih baik harus langsung diperiksakan ya kayak sebelum terlambat. Kan kita sendiri kan yang harus alert terhadap tubuh kita ya. Terlepas akhirnya nanti bagaimana, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu ditakutkan gitu loh, karena ya, sama aja tetap harus dihadapi. Oke. Semangat juga untuk Kak Riana. Tunjukkan dari perbuatan baik-baik kakak, dari cerita-cerita tadi, semangat-semangatnya, semangat terus ya kak. Semoga ada keajaiban, kakak tetap bisa kuat untuk bisa ngejalanin semuanya. Dan ngomongin semangat, kakak juga pasti semangat kakak tuh dituangkan ke beberapa platform, dan juga salah satunya adalah pembuatan buku. Ada yang kemarin sudah dirilis ya kak ya. Oke, nah akan ada berapa buku lagi nih kak yang mau dirilis atau yang masih dalam proses penulisan? Sebenarnya yang kemarin itu adalah buku saya yang keempat. Oke. Buku saya ada 4 dari buku menulis buku, menulis lagu buat saya itu sarana yang secara pribadi untuk berkarya, berkreasi dan rekreasi gitu ya. Dan sebagai media saya untuk menyebarkan pesan-pesan tentang kehidupan, perjuangan, semangat, harapan, dan perjalanan spiritual kepada sesama pejuang kanker dan juga masyarakat secara umum. Saya menulis dengan segala macam keterbatasan saya ya, bukan yang penulis handal bagaimana atau composing song itu juga hal yang baru ketika saya dapat justru ketika kanker, dan bahkan menulis caption di sosmed itu apapun cara saya untuk meresponi banyak rasa, beragam peristiwa, baik yang mungkin tidak mengenakan, tidak
baik menurut kebanyakan, baik yang baik dan yang buruk, untuk menjadi lebih tahu, lebih paham dengan semesta, lebih paham terhadap diri kita sendiri, lebih menerima dan menyikapi banyak hal dengan lebih bijak. Iya. Jadi Oke. tidak untuk harus bagaimana. Jadi kalau saya mau berkarya saja. Jadi emosi-emosi negatif, rasa bahwa saya tidak bisa ini, tidak bisa itu yang lain, saya taruh dalam tulisan saya, dalam lagu saya, apapun itu, gitu. Oke. Tidak begitu penting nanti setelah itu orang akan suka atau tidak, karena itu relatif ya. Iya. Tapi yang penting itu cara saya untuk berkarya, cara saya berkreasi dan menikmati hidup. Iya, dan ini adalah buku keempat, lalu juga ada membuat lagu yang bersama Luka ya Kak. Bisa ceritain nggak Kak lagu tersebut itu menceritakan tentang apa? Bersama Luka, lagu ini Standar Cinta. Ya itu waktu itu ekspresi saya ketika broken heart itu. Cuman saya pikir dengan musik yang sedikit jazzy, jadi nggak terlalu melo gimana gitu. Gitu. Jadi beberapa lagu belum di recording lagi. Jadi, Wow. ada Dear Sahabat, ada Kaulah Penulis Hidupku, ada Shine On, ada nanti bertahap. Saya tidak terlalu mau ngoyo harus jadi ini sekarang aja. Kita lihat kondisi saya yang naik turunnya sangat tiba kadang, baik dari bicara, bahasa. Saya sempat juga kehilangan bahasa saya beberapa minggu lalu, dan saya tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris. Entah bahasa apa yang saya ucapkan, saya harus pakai bahasa sign language, saya harus pakai bahasa tubuh saya. Tapi ya Tuhan tolong sampai sejauh ini berkat doa semuanya dan juga doa kalian. Luar biasa Kak. Terakhir kali nih Kak, boleh kasih pesan ke teman-teman yang masih berjuang melawan kanker untuk bisa semangat menghadapinya. Pesan, mereka sepertinya juga sudah lebih bisa berjuang ya. Tapi yang pertama otomatis belajar ikhlas. Dan itu sangat tidak mudah, karena saya pun terus belajar tiap hari untuk ikhlas terhadap situasi kondisi apapun yang tiba-tiba bisa muncul. Gitu. Belajar ikhlas, menerima bahwa kanker adalah salah satu anugerah untuk orang yang terpilih. Jadi kita yang kedua belajar lebih berani dan kuat, karena percaya kalau sesuatu diizinkan Tuhan terjadi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga ya terus belajar mengenal dan memahami tubuh jiwa roh kita, menikmati hidup dan tetap berbahagia. Kak Riana, terima kasih banyak atas waktunya. Aku mau ucapin semangat buat Kak Riana. Aku doain terus buat Kak Riana dan mungkin teman-teman yang lainnya yang memiliki keistimewaan. Iya, keistimewaan. Semoga terus berjuang, semangat, sehat terus, ikhlas terus. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga kuat untuk terus berkarya juga. Thank you Kak Riana. Dan setelah tadi perbincangan saya bersama Kak Riana, akhir kata saya Viana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.